warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tugas video saya ini. Perkenalkan, nama saya Kori, Prodi Manajemen Malam, semester 5 dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dan dosen mata kuliah ini adalah Bapak Sunarto SE MSI. Kemudian saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada kali ini ada 3 pokok pembahasan yang saya akan bahas mengenai ekonomi manajerial. Yang pertama yaitu ekonomi manajerial. Kemudian yang kedua, proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial. Kemudian yang ketiga, peran dan tujuan ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial menurut Wikipedia adalah aplikasi teori dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang paling efisien. Kemudian, ekonomi manajerial berhubungan dengan area fungsional ilmu, administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Kemudian, ekonomi manajerial menurut MC Cornell tahun 1993, pengertian ekonomi manajerial merupakan alat analisis yang sangat penting bagi manajer di dalam mengambil keputusan bisnis. Sesuai dengan namanya, ekonomi manajerial ini merupakan gabungan dari ilmu ekonomi serta juga ilmu manajemen. Ada 2 dasar ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikro yaitu mempelajari ekonomi dalam lingkup kecil, contohnya perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, dan sebagainya. Kemudian makro adalah merupakan ekonomi secara luas atau besar, contohnya membahas hal yang terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran, dan hal yang terkait dengan inflasi dan deflasi. Kemudian proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Kemudian, yang ketiga, mengidentifikasi berbagai solusi-solusi. Yang keempat, memilih solusi-solusi terbaik dari solusi yang tersedia. Kemudian yang kelima, mengimplementasikan keputusan. Kemudian ada peranan dan tujuan ekonomi manajerial. Yang pertama, sebagai alat evaluasi. Di sini manajerial ekonomi ini dijadikan sebagai alat evaluasi apabila terjadi penggantian manajer baru. Kemudian yang kedua, membantu manajer menyelesaikan masalah. Seperti yang kita ketahui, kemajuan ekonomi tersebut membuat kemajuan di dalam kondisi pasar yang sering berubah-ubah, sehingga perlu adanya pembaharuan kebijakan, ialah sebagai upaya mengembangkan perusahaan atau bisnis yang lebih baik dan efektif. Kemudian yang ketiga, mengatur keuangan. Dengan ekonomi manajerial ini dapat digunakan dalam mengatur sistem keuangan yang baik. Kemudian yang keempat, mengetahui lingkungan industri, perusahaan, perekonomian. Ekonomi manajerial ini juga berperan di dalam aktivitas analisis lingkungan industri, perusahaan, atau juga perekonomian. Analisis lingkungan tersebut
perlu dilakukan dalam mengetahui keadaan konsumen, pemasok, serta juga kompetitor. Yang kelima, menganalisis hal-hal yang membawa keuntungan dalam perusahaan. Kemudian di sini saya dapat menyimpulkan ekonomi manajerial merupakan wawasan gabungan antara teori ekonomi dan pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Fungsi antara lain sebagai alat analisis dan pengambil keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Dalam dunia usaha, ini sangat penting dalam untuk mengembangkan usaha secara menyeluruh. Selain itu, ada juga harus mengelola pembukuan usaha yang baik untuk membantu rencana bisnis-bisnis lebih matang berdasarkan laporan keuangan. Kemudian, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan mengenai ekonomi manajerial ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.